Ada pertanyaan nih. Bang, bagaimana pendapat abang tentang kunut subuh? Kenapa? Karena ada yang membolehkan, ada yang mentidakkan, bahkan ada yang memakruhkan. Nah, ini pertanyaan bagus banget ya. Bahkan sangat-sangat bagus. Ini masalah klasik tapi masih sering terjadi di masyarakat kita. Nah, sebelum saya jawab, buat teman-teman tolong bantu di-share dulu, bantu di-follow dulu, bantu di bantu di-share, bantu di-follow, bantu di-subscribe ya. Nah, untuk pertanyaan tadi, kita kembali kepada apa yang melatar belakangi Nabi itu kunut ya. Dan ketika itu pun dilaksanakan di waktu subuh pada rakaat terakhir setelah i'tidal ya. Nah, kalau saya lihat beberapa penjelasan, saya lihat dari beberapa sumber, dari beberapa bacaan. Nah, kunut subuh ini itu Nabi lakukan ketika para sahabat Nabi yang gugur ketika perang Uhud ya. Nah, para sahabat ini mereka adalah penghafal Al-Qur'an. Rata-rata mereka hafal 30 juz. Nah, ini dalam pandangan Nabi dikatakan nazilah. Apa itu nazilah? Nazilah itu sebuah bencana yang sangat besar. Yang sangat-sangat besar sekali. Nabi kehilangan banyak sekali orang-orang penghafal Al-Quran. Nah, itu adalah dasar penyebab terjadinya kunut. Nah, jadi ini dalam pandangan beliau adalah bencana besar. Oleh karenanya beliau menghormati para syuhada yang telah wafat. Beliau mendoakan para syuhada yang telah wafat di sela-sela sholat subuh. Nah, kunut ini makanya dikatakan dengan kunut nazilah. Beliau mendoakan karena terjadi bencana besar. Nah, apakah untuk saat ini masih relevan untuk dilaksanakan kunut karena bencana itu terjadi di masa lampau? Nah, saya dengar banyak keterangan dari beberapa guru ya, para syekh, para ulama. Nah, jadi ada beberapa pendapat mengatakan Nabi itu melaksanakan kunut subuh itu hanya dalam waktu tidak lama, sekitar 1 sampai 2 bulan ya. 1 sampai 2 bulan beliau melaksanakan kunut subuh. Nah, akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, dalam beberapa konteks gitu ya. Lebih tahu mana sih antara engkau dengan aku? Nah, dalam beberapa keterangan Allah berbicara seperti itu kepada Nabi dengan bahasa yang kita tidak mengerti tapi dapat difahami oleh Rasulullah SAW ya. Akhirnya Nabi Muhammad mengalihkan yang tadinya kunut dilaksanakan di waktu subuh, beliau pindahkan ke waktu sholat witir. Nah, ini salah satu pendapat yang saya tahu dari beberapa sumber. Akhirnya Nabi Muhammad melaksanakan kunut nazilah itu tidak di waktu subuh, tapi kunut nazilahnya di sholat witir. Nah, kembali kepada hukum tadi, ada beberapa ulama yang menjadikan kunut subuh ini satu hal yang harus dilaksanakan karena Nabi mencontohkan, ya kan? Memang betul Nabi mencontohkan. Tapi ada beberapa ulama yang tidak melaksanakan kunut subuh karena Nabi mencontohkannya tidak seumur hidup beliau, tapi hanya sementara. Akhirnya ini tidak dijadikan salah satu dasar hukum ya, gitu. Nah, adapun orang-orang tersebut itu melaksanakan kunut subuhnya di sholat witir. Nah, kita kutip beberapa pandangan para ulama. Jadi di Indonesia ini itu terdapat 4 mazhab yang terkenal ya. Nah, kita kutip dari pandangan 4 mazhab ini. Nah, buat rekan-rekan mau ambil yang manapun maka silakan. Menurut saya ini semuanya baik ya itu. Yang pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bin Idris. Imam Syafi'i ini beliau melaksanakan kunut bahkan mengatakan ini sebagai sunnah abad.
Apa itu sunnah abad? Sunnah abad itu adalah sunnah yang sangat penting, bahkan dimasukkan dalam kategori hampir menyamai rukun dalam sholat. Nah, saking pentingnya ya, oleh karenanya pendapat Imam Syafi'i ini, ketika kita sholat subuh lupa melaksanakan kunut, maka kita diharuskan menggantinya dengan sujud sahwi. Itu Imam Syafi'i mengatakan sunnah abad. Yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki ini mengatakan kunut subuh adalah sunnah mustahab. Ya, jadi sunnah mustahab ini sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai. Nah, kalau tadi sunnah abad itu sangat penting sekali. Kalau Imam Maliki mengatakannya dengan sunnah mustahab ya, sunnah yang dicintai atau disukai. Yang ketiga Imam Hanafi. Bahkan Imam Hanafi ini mengatakan kunut itu adalah bagian dari bid'ah. Kenapa? Karena tidak termasuk rukun. Ya kan? Nah, jadi Imam Hanafi ini dia memperbolehkan kunut bukan di waktu subuh, tapi di waktu sholat witir. Nah, yang terakhir itu Imam Hanbali ya. Imam Hanbali ini mengatakan kunut itu makruh. Boleh dilaksanakan, tetapi Allah tidak suka kan. Definisi makruh itu seperti itu. Nah, tetapi Imam Hanbali ini itu menggarisbawahi bahwa yang namanya kunut subuh tersebut dikatakan makruh, dibenci ketika tidak ada nazilah. Ketika tidak ada nazilah, ketika tidak ada bencana besar. Kalau terjadi bencana besar, Imam Hanbali ini mempersilahkan untuk melaksanakan kunut subuh. Nah, itu pandangan dari keempat mazhab. Maka silakan teman-teman mau ambil yang mana ya. Kalau saya sendiri tidak melaksanakan kunut di waktu subuh. Kenapa? Bukan karena saya penggemar Imam Hanafi, enggak. Bukan karena saya penggemar Imam Hambali, enggak. Atau bukan karena saya Muhammadiyah, enggak ya. Saya NU. Tapi untuk bab kunut ini saya tidak melaksanakan kalau saya sholat sendiri. Tapi kalau saya ditunjuk sebagai imam di masjid yang sudah terbiasa melaksanakan kunut, saya membaca kunut. Allahumma dini fiman hadait atau Allahumma dina fiman hadait ya, sampai seterusnya. Tetapi ketika saya melaksanakan sholat sendiri, saya tidak melaksanakan kunut. Nah, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Wallahu a'lam bishawab.